itu cenderung kurus, kering. Kalau kayak pohon tuh kurang air dan kurang pupuk. Agak letoy ya. Agak letoy. Ngelihatnya nggak fresh, nggak fresh gitu. Jadi artinya mudah mencirikan anak stunting. Mudah sekali. Ya? Jadi kita bisa membedakan antara anak stunting dan tidak stunting. Jadi kalau stunting itu lebih ke arah layu kalau menurut saya. Jadi kan stunting itu sudah pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Artinya kalau anak pendek tapi gerakannya cepat, terus kelihatannya juga unyu, gemesin, itu tidak stunting kan? Enggak, itu. Ya, apalagi kalau kita ajak interaksi kan mereka langsung cepat ya. Responnya cepat. Okay. Kembali lagi saya menyapa viewer Ngaco, ngobrol ala Indoposko. Semangat tahun baru tentunya. Di tahun baru ini viewer Ngaco kembali lagi menyapa para viewernya. Kali ini kita luar biasa loh temanya. Sebelum saya ke tema, tentunya saya perkenalkan dulu narasumber saya yang sangat luar biasa. Ada Mbak Ade Iis Mulyaningsih. Iya. Aduh, selamat siang Mbak Delis. Hujan kayak begini harusnya kita tarik selimut di rumah. Mbak Ade bersedia menerima undangan kami dan hadir di kantor viewer Ngaco, kantor ngobrol ala Indoposko. Saat ini mungkin nanti supaya lebih rileks sesuai dengan hal-hal yang dilakukan Mbak Ade di lapangan. Kita ngobrolnya sebenarnya sih yang kita bahas agak berat ya, tapi kita bikin agak rileks ya Mbak Ade ya. Sebenarnya terkait penurunan stunting. Tapi karena selama ini Mbak Ade di lapangan sudah lakukan aksi kecil tapi nyata, akhirnya dibuat ringan gitu. Oke, Mbak Ade mungkin aku memulainya sebenarnya untuk viewer Ngaco paham. Tema yang akan kita bahas kan terkait stunting nih. Sebenarnya stunting itu apa sih supaya viewer Ngaco lebih paham? Apa sih yang akan kita bahas nanti ke dalam? Ya, okay. Terima kasih Mbak Deli kesempatannya hari ini. Hujan tapi saya tetap punya semangat loh. Karena menurut saya yang mau dibahas itu tentang masa depan bangsa. Yes, gitu. Jadi karena kan kita ibu-ibu ya. Jadi sangat peduli sekali terhadap masalah stunting ini ya. Karena ini generasi muda yang akan ke depan gitu. Jadi stunting itu sebenarnya bukan masalah kekurangan gizi aja ya. Memang dasarnya kurang gizi. Jadi anak yang kekurangan gizi secara otomatis dia tidak bisa berkembang secara normal seperti anak-anak pada umumnya gitu ya. Jadi kalau pada umumnya yang berkecukupan kan kulitnya bagus, lalu udah gitu berat badannya juga sesuai tinggi dan berat. Kalau anak stunting itu cenderung kurus, kering. Kalau kayak pohon tuh kurang air dan kurang pupuk. Agak letoy ya. Agak letoy. Ngelihatnya nggak fresh gitu. Jadi artinya mudah mencirikan anak stunting. Mudah sekali. Jadi kita bisa membedakan antara anak stunting dan tidak stunting. Jadi kalau stunting itu lebih ke arah layu kalau menurut saya. Jadi kan stunting itu sudah pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Artinya kalau anak pendek tapi gerakannya cepat, terus kelihatannya juga unyu, gemesin, itu tidak stunting kan? Enggak, itu. Apalagi kalau kita ajak interaksi kan mereka langsung cepat ya. Responnya cepat. Tapi kalau misalkan yang stunting itu cenderung ya slow, terus dia mungkin cara berpikirnya lambat ya gitu. Jadi gampang membedakan anak stunting dengan tidak stunting yaitu dari pergerakannya, dari responnya, terus udah gitu dari tampilannya juga terlihat. Jadi tampilannya lebih layu lah. Jadi kalau kayak bunga itu bunga yang baru mekar sama bunga yang udah 1 minggu itu kan terlihat beda meskipun sama-sama bunga mawar gitu ya, tapi terlihat bedanya gitu. Baik. Artinya Mbak Ade tergugah juga peduli dengan penurunan angka stunting ini karena memang dari target dari angka stunting kita itu sekarang di atas 23% ya kalau nggak salah ya angka terakhir stunting. Kemarin 21,6 dan pemerintah itu menargetkan kan sampai 14% di 2024 ini. Nah berangkat dari angka ini mungkin Mbak Ade dengan peduli dengan generasi bangsa kita akhirnya membuat aksi di lapangan gitu. Apa sih yang sudah dilakukan oleh Mbak Ade selama ini? Jadi gini Mbak, sebenarnya langkah saya itu langkah yang sangat kecil sekali ya, tapi saya melihat
kalau tidak ada langkah kecil, tidak mungkin ada langkah besar. Betul. Jadi kalau besarnya saya tidak sanggup, Baik. ya. Tapi yang bisa saya lakukan adalah langkah kecil yang bisa saya lakukan dengan kemampuan. Tapi tentunya dengan rasa keikhlasan ya, karena tidak mudah memang peduli dengan hal seperti itu. Betul. Ya. Apalagi continue, peduli hanya sekali mungkin. Oke. Gitu. Jadi saya tuh bukan sifatnya hit and run gitu, tapi betul-betul di manage selama 6 bulan ya. Jadi saya tuh lebih ke arah langkah konkret. Jadi saya tidak perlu publikasi, tidak perlu apa, tapi yang pasti langkah kecil saya itu bisa membantu anak tersebut ya di satu kampung. Misalkan biasanya datanya itu kurang lebih 50-80 orang lah dari satu kampung atau satu desa. Satu desa itu ada 50-80 anak stunting. Di situ biasanya saya minta data ke kepala desanya, dikasih data-datanya, lalu di situ nanti diukur dulu. Tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, terus lingkar kepalanya berapa, lingkar lengannya berapa, itu sebelum diintervensi. Baik. Nah, setelah saya dapat datanya, baru saya mulai memberikan bantuan. Nah, bantuan itu saya utarakan bahwa saya akan membantu selama 6 bulan. Baik. Nah, saya kerjasama biasanya dengan bidan atau TPK yang ada di sana, tim pendamping keluarga. Ya. Jadi data itu saya dapatkan dari mereka, lalu setiap akhir bulan mereka memberikan data kepada saya. Laporan. Baik. Dan itu memang aplikasinya saya buat sendiri. Artinya mereka sudah masuk dalam aplikasi ya? Iya. Jadi ngelapornya juga nggak sulit-sulit. Nggak sulit gitu karena mereka cuma masukin berapa tinggi badannya tinggal diisi gitu. Itu per minggu, per bulan laporannya masuk setiap akhir bulan. Akhir bulan. Karena misalkan intervensi tanggal 1, mereka akan memberikan laporan ke saya tanggal 1 bulan depannya. Oh, baik. Jadi awal bulannya kan setelah sampai tanggal 30 bulanan lah ya. 1 bulanan. Jadi di situ kelihatan tuh. Jadi di bulan pertama itu kenaikannya berat badannya berapa setelah kita intervensi, lalu lingkar kepalanya ada perubahan tidak, lalu tinggi badannya, lingkar lengannya. Dan itu saya lakukan kontrol selama 6 bulan. Langkah kecil yang dimaksud tadi apa aja sih yang diintervensi? Mungkin itu dari behaviornya kita atur, apakah pola makan dan gizinya itu ada patternnya gimana? Kalau saya lebih ke arah intervensi memberikan makanan tambahan. Karena saya tidak mempunyai ilmu untuk gizi segala macam apa saja. Tapi misalkan kalau saya tuh memberikan bantuannya seperti bantuan telur misalkan. Jadi satu anak tuh satu hari minimal harus makan telur 1. Nah, jadi saya intervensi itu, tapi biasanya satu anak tuh dibeli 2 telur. Itu yang lebih simpel didapat ya. Kalau ibarat saya bilang, Mbak Ade, kenapa nggak ikan misalnya? Nah, saya pernah mencoba itu, Mbak Nelly. Jadi gini, saya pernah mencoba bekerja sama dengan TPK, membeli ikan untuk dimasak oleh para TPK. What happened? Dimasak iya, tapi karena misalnya gini, susah ya. Masa memberikan ke anak stunting itu cuma 1 lele misalkan kayak gitu. Jadi ada kendala di lapangan. Jadi saya beberapa hal yang saya lakukan itu terakhir saya memutuskan untuk memberikan secara telur itu ada sebabnya. Jadi saya pernah beli ikan lele, udah pernah. Nah, lele itu jadi dimasak sama TPK, tapi orang tuanya nggak mau ngambil. Karena kan cuma 1 lele, jauh jaraknya di kampung itu berapa kilo. Iya. Oh, harusnya mereka yang datang. Harusnya mereka yang datang. Ke posyandu. Kalau 80 orang kan nggak mungkin TPK muter-muter gitu. Jadi itu juga yang jadi masalah gitu. Akhirnya setelah dicoba gitu, jadi ibu-ibu PKK-nya atau TPK-nya itu masak. Misalkan ada 80 lele gitu. Nah, itu nanti dipisah buat anak ini gitu. Tapi ternyata sampai sore nggak diambil gitu. Yang dekat diambil, tapi yang tidak dekat ya tidak bisa diambil. Karena kan cuma 1 lele ya. Kayaknya effortnya ya untuk ngejangkau 1 lele itu. Effortnya baik dari si orang tua stuntingnya maupun dari TPK-nya kayaknya nggak kekejar lah. Akhirnya saya rubah, yaitu dengan memberikan telur. Tapi telurnya dikasihnya seminggu sekali. Kan telur itu punya kekuatan 10 hari ya. 10 hari. Jadi 10 hari itu bisa. Mereka kan nggak punya kulkas orang. Ya rata-rata nggak punya kulkas ya kalau di kampung. Tapi kan telur tuh bisa tidak ditaruh di kulkas kurang lebih 10 hari gitu. Oke. Hasil manis selama intervensi 6 bulan. Cerita apa aja sih yang Mbak Ade dapatkan di lapangan sehingga ini nanti langkah yang Mbak Ade lakukan ini bisa kita copy paste ke adik-adik lainnya. Oke, yang saya perhatikan ya perkembangan anak itu meningkat ya. Maksudnya misalkan contoh
tinggi badannya dari 6 bulan sebelumnya sampai dengan 6 bulan intervensi ada penambahan. Progres pertumbuhannya kelihatan. Berat badannya juga, lingkar kepalanya, lingkar lengan. Dan kalau saya lihat, saya kan melihatnya dari foto ya. Jadi saya tuh foto sebelum dia diintervensi dan setelah diintervensi setiap bulan ada. Nah, pas di 6 bulan memang terlihat dari tampilan wajahnya sudah tidak terlalu seperti tertekan kali ya. Tidak lebih ceria Okay. gitu. Jadi lebih ceria. Berarti kan memang faktor gizi itu sudah bisa teratasi. Tapi memang saya tidak beri 3 bulan karena menurut saya terlalu sempit ya 3 bulan. Tapi kalau 6 bulan itu menurut saya cukup. Jadi benar-benar memperbaiki lah gizinya di dalam itu sehingga terlihat foto sebelum diintervensi dan setelah diintervensi emang terlihat beda sekali gitu. Dan saya anggap itu berhasil menurut saya. Tapi kan tidak bisa berhenti di situ. Harus ada keberlanjutan lagi. Nah, itu mungkin yang harusnya dilakukan oleh pihak lain. Karena rata-rata yang selama ini yang diintervensi itu di usia berapa, Mbak Ade? Saya biasanya minta data di bawah 2 tahun. Bawah 2 tahun. Karena sebenarnya kan kalau di atas 2 tahun itu sudah stunting tuh tidak bisa dikatakan stunting lagi. Kalau di atas itu berarti udah kekurangan gizi. Stunting itu kan di bawah 2 tahun, Mbak. Gitu, di bawah 2 tahun. Betul. Jadi kalau misalnya di atas 2 tahun itu berarti udah kekurangan gizi itu berarti. Betul. Tapi kalau di bawah 2 tahun kita masih punya waktu untuk memperbaiki. Karena kalau kata Dokter Hasto itu bun-bunan kepala bayi itu udah tertutup. Sebelum 2 tahun harusnya. Iya. Makanya kita tuh mengejar tuh. Sebenarnya itu yang harus kita kejar tuh di bawah 2 tahun. Gitu. 1000 hari kelahiran ya? 1000 hari kelahiran. Terus ini juga mungkin dari kehamilan harusnya. Nah itu juga yang mau saya tanyakan Mbak Ade. Biasanya kalau ibarat dia sudah lahir, artinya apalagi sudah dinyatakan lahir stunting, dan 1000 hari kelahiran tidak ada penanganan yang lebih intens dan lain sebagainya, sudah dipastikan kita ini lost generation. Pernah nggak sih Mbak Ade ke lapangan itu nikah itu pernah memberikan edukasi kah sebagai mitra BKKBN? Oh iya, sebetulnya gini, saya tuh saking pedulinya ya terhadap stunting. Jadi anak saya sendiri ini kisah nyata ya. Anak saya itu kan ngambil kuliah DKV, desain komunikasi visual ya kan. Saya bilang, "Bang, kamu ambil ini ya, tentang stunting ya." Kenapa gitu ya? Karena Buddha tuh peduli banget. Dia ngambil tes itu ada di Yogyakarta di Gunung Kidul. Dia boleh dilihat nanti mungkin Instagramnya ya. Dia bikin tuh sosialisasi tentang bahaya stunting. Ternyata di Gunung Kidul itu, kenapa anak-anak bisa stunting itu diawali dari pernikahan dini. Banyak anak-anak muda di sana yang hamil duluan. Hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah, sehingga mereka tuh jadi anak melahirkan anak. Betul. Selain hamil di luar nikah, problem kita ini adalah anak hamil. Artinya dia belum siap sebagai ibu dan tidak ngerti ngasih gizi. Betul. Nah, berarti selama ini Mbak Ade tuh ke lapangan termasuk peraknya pun sudah. Iya, termasuk itu karena saya juga mendorong anak saya juga untuk bikin tuh di Instagram tuh tentang bahayanya menikah dini, terus jangan gampang dirayu oleh laki-laki akhirnya menyebabkan hamil kayak gitu. Ya kebetulan jadi sejalan lah gitu keinginan saya dengan apa yang dibuat sama anak saya. Itu kan langkah kecil menurut saya. Tapi menurut saya mungkin yang melihat Instagramnya anak saya misalkan 1000 apa 2000, tapi 2000 orang memahami gitu ya. Betul. Atau misalkan saya mengintervensi kurang lebih 500 anak stunting gitu ya. 500 anak stunting menurut saya bisa menyelamatkan 500 anak yang akan tumbuh di 20 tahun yang akan datang. Betul. Mungkin mereka calon menteri, calon presiden, calon siapa aja ya. Karena kita berpikir memang dari langkah yang sekarang ini, bahwasannya di 2024 saja, 2023 lah yang kemarin itu 21,sekian% angka stunting. Apa nasib mereka ini kalau sekarang 2023 mungkin 15 tahun ke depan mereka ini sudah kuliah. 25 tahun mereka ini sudah bekerja, menggantikan posisi kita nih Mbak Ade hitungannya. Kalau mereka hampir 21% seperti ini SDM Indonesia, apakah kita masih bisa bersaing di kancah internasional misalnya? Saya harus jujur ya, berat ya Mbak. Nah kebetulan kan saya juga punya perusahaan yang bergerak di bidang penyedia tenaga kerja, dalam hal ini perbankannya gitu. Kan tentunya kan kalau perbankan harus yang sesuai dengan kualifikasi. Saya berbisnisnya kurang lebih hampir 10 tahun ya.
merasakan betapa sulitnya sekarang mencari calon SDM yang berkualitas itu. Jadi saya bisa bayangkan ya, kalau kita tidak peduli terhadap stunting ini, saya terus terang Mbak, saya tahu stunting itu gara-gara BKKBN. Jadi kalau saya tidak mengenal BKKBN, mungkin saya tidak tahu stunting. Dan mungkin kita karena tidak kenal, saya nggak peduli juga. Nggak peduli juga. Dan saya pikir ya kalau anak layu itu ya berarti ya kurang gizi lah gitu. Tapi tidak tahu bahayanya tuh seperti itu gitu loh. Jadi makanya saya bilang kepedulian saya itu datang dari dalam diri karena kan saya sebagai ibu ya, bagaimana kalau anak saya nanti seperti itu gitu. Dia setidaknya untuk berjuang dengan diri dia sendiri aja sudah tidak sanggup kan gitu. Apakah mereka nanti harus menjadi beban negara? Secara otomatis nanti biaya APBN akan mengobati orang yang sakit karena anak stunting itu nanti rawan penyakit kan dia, penyakit jantung, penyakit darah tinggi gitu. Berarti kan APBN-nya akan ketarik ke sana. Kenapa kita sekarang yang mohon maaf, quote unquote, masih punya kecukupan lah. Setidaknya kita peduli dengan lingkungan kita. Entah itu di kiri kanan, depan belakang ya. Mungkin ya banyak kan yang berkecukupan gitu ya. Peduli aja dengan tetangga masing-masing. Di 4 sini aja. Depan, belakang, kiri, kanan. Yang sekitar kita dulu. Sekitar kita dulu aja. Mudah kita. Dan nggak perlu juga diketahui orang lain. Biarlah Tuhan nanti yang akan membalasnya gitu ya. Tapi harus peduli gitu loh. Ini bahaya sekali gitu loh. Bahaya sekali terhadap masa depan bangsa. Mungkin 20 tahun yang akan datang saya mungkin sudah tidak ada, tapi saya sudah merasa ya saya setidaknya sudah melakukan langkah kecil gitu. Sudah berbuat tadi peduli dengan generasi bangsa gitu, kita tentunya. Peduli setidaknya. Tadi sebaran wilayah yang sudah dijangkau, mungkin Vira Ngaca juga kan melihat, aduh kami merindukan adik di mana misalnya. Jadi ibaratnya kita bisa melihat sebarannya itu di wilayah mana saja, dan kita mungkin mengharapkan juga karena tadi kan satu program dari pemerintah itu tidak mungkin hanya pemerintah saja atau Mbak Ade saja, dibutuhkan dari Pentahelix. Ada media, ada asosiasi, praktisi dan lain sebagainya. Mbak Ade ini seperti praktisi lah yang selama ini mengambil peran menjadi jembatan dari pemerintah ke masyarakat. Udah dapat sampai dari satu desa tadi 80. Ada 50 sampai 80. Bahkan ada kalau di desa Surabaya itu kurang lebih sekitar 130-an ya. Ini semua di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Rata-rata selama 6 bulan di intervensi. Selama 6 bulan gitu. Kalau ibarat kita tanpa ria itu ibaratnya menghabiskan anggaran berapa kira-kira CSR perusahaan itu? Selama 6 bulan. Gak apa-apa sih hitungannya estimasi bukan untuk di ini, tapi setidaknya kepedulian itu berasa gitu. Tapi kalau menurut saya sih kalau ditanyakan berapa jumlahnya, menurut saya kalau satu pengusaha pegang 100 anak tuh udah oke lah gitu. Artinya bisa lah gitu lebih terselamatkan gitu ya. Terselamatkan. Jadi kalau bicara masalah jumlah nominalnya, satu orang pengusaha pegang 100 orang itu saya rasa masih cukup lah, masih ya, seperti nggak langsung nggak akan menghabiskan merasa, anggarannya lah, nggak akan menghabiskan uang perusahaannya. Ini kita bicara sama-sama pengusaha ya, belum nanti mungkin yang lain dan saya kan berasal dari pengusaha lah ya gitu ya, pengusaha. Jadi menurut saya kalau satu pengusaha pegang 100 aja, berapa juta pengusaha kecil-kecil seperti saya ini menengah kayak gitu, megang mungkin bisa terselesaikan. Lebih mudah untuk mencapai target, mungkin lebih mudah. 14% tadi kita seperti membuat program coret-coretan saja. Kalau selama ini kan kalau itu aksi nyata kalau menurut saya. Betul. Jadi kalau ada yang datang nih, ada 1 juta pengusaha peduli stunting gitu. Selesai kalau menurut saya stunting di Indonesia. Baik, dalam berapa lama itu average? 6 bulan. Buset. Itu pasti yang bisa bicara seperti ini adalah orang yang sudah melakukan. Tentunya yang melakukan sudah ada pengalamannya, bahkan kalau nggak salah tanpa bikin sesuatu yang gimana-gimana, Mbak Ade mendapatkan penghargaan kalau nggak salah dari aksi nyata yang dilakukan ini ya? Sebenarnya saya tuh mendapatkan penghargaan itu surprise ya gitu. Jadi saya tidak pernah dipikirkan akan dapat ini, nanti berbuat ini, tidak mungkin seperti itu ya. Sama sekali, dan menurut saya itu itu satu hal yang diberikan Tuhan lah mungkin ya gitu ya. Tapi ya percayalah bahwa saya kalau kita melakukan sesuatu dengan ikhlas ya pasti adalah nanti balasannya ya. Betul. Dan saya justru jadi beban. Dimaknai sebagai apa ini? Beban ya? Beban. Kenapa? Karena pada saat saya menerima penghargaan itu, apakah saya sampai situ saja? Tidak harusnya.
Ya kan, saya harus berlanjut terus gitu. Iya, Karena lagi. pada saat mendapatkan penghargaan itu tidak mudah, terus udah gitu beban buat saya juga. Oh, setelah dapat penghargaan nggak melakukan apa-apa. Mungkin boleh disampaikan ke sahabat Fir Ngaco, kriteria kenapa bisa mendapatkan penghargaan? Apakah berdasarkan karena database, aksi nyatanya saja? Mungkin banyak orang juga yang di luar sana beda angle maksudnya gini. Tapi karena Mbak Ade ini dari datanya jelas, orang-orang yang diadopsi tadi, yang diintervensi tadi berwujud dan membuahkan hasil. Apa saja yang kriteria yang membuat Mbak Ade ini harus dapat penghargaan? Kalau secara kriteria saya pastinya belum tahu ya penyebabnya dari mana ya, kenapa bisa saya dapat penghargaan. Tapi yang saya rasakan adalah mereka melihat langkah konkret itu. Jadi pada saat itu saya dimintai data, karena kan saya punya data ya. Data tuh saya buat sendiri tanpa direkayasa, karena yang mengisi juga dari TPK-nya diberikan kepada saya, lalu saya diminta datanya, saya berikan. Jadi itu bisa dipertanggungjawabkan. Betul, datanya valid ya. Valid, jadi langkah nyata yang saya lakukan, tapi saya datakan gitu dalam bentuk pertanggungjawaban saya terhadap perusahaan kan gitu. Bahwasanya apa yang diberikan itu betul-betul memang disalurkan kepada yang membutuhkan banget. Ya, dan memang targetnya gitu ke sana anak gitu. Stunting. Dan mungkin itu menjadi dasar, karena saya yakin kalau penghargaan itu nggak bisa sembarangan juga ya. Kalau tidak ada data yang benar-benar valid, bagaimana pertanggungjawabannya? Dan saya bisa mempertanggungjawabkan itu memang nyata apa adanya. Gitu. Yang diberikan itu data sebenarnya, keluarganya juga jelas, anaknya juga jelas, namanya jelas, lokusnya di mana juga jelas. Tapi Mbak Ade itu memang turunnya enggak seperti monthly atau per weekly gitu enggak ya? Karena Mbak Ade itu punya aplikasi ya untuk mempermudah data itu masuk dengan memiliki, kalau nggak salah 2 aplikasi ya, satu bidan, satu untuk, atau bidan itu memang yang menjadi aplikasi memasukkan data. Saya itu namanya aplikasi Bu Bidan, tapi di dalamnya saya minta, karena peduli stunting itu ya, peduli stunting itu akhirnya saya bikin di dalamnya itu, di dalam aplikasi Bu Bidan itu ada satu bak yang dimana isinya untuk mendata anak-anak stunting. Bahkan satu lagi saya bikin dipersiapkan untuk kalau ada mitra aplikasi Bu Bidan yang mau menjadi bapak atau bunda asuh bisa lewat kita. Dan silahkan nanti dipilih kotaknya mana gitu. Nanti saya tinggal mencarikan mana nih yang mau dibantu. Nanti saya bantu untuk carikan. Karena datanya tadi ada di sini ya, data sebaran anak-anak stunting. Kalau sebaran anak stuntingnya saya harus tanya dulu kepada desanya. Tapi saya tuh di dalam aplikasi mau pilih daerah mana. Misalkan daerahnya, let's say misalkan Jakarta Utara gitu ya. Nanti ada Cilincing. Nanti saya datang ke kelurahannya untuk minta dong data anak stunting di Cilincing itu berapa. Ini ada kebetulan ada temen nih yang mau intervensi gitu. Ada tantangan nggak sih di lapangan ketika kita minta data akurat? Tadi kan ini bahasa kita dapat penghargaan, satu data bisa dipertanggungjawabkan dan aksi nyatanya itu berwujud, ada perubahan buat si anak tadi. Ketika Mbak Ade dan tim ke lapangan, kan karena dianggap orang tua, mungkin keluarga, ketika kita dideteksi anak stunting mungkin malu, menjadi aib, hal yang tabu untuk diekspos misalnya atau diketahui orang. Apakah selama ini Mbak Ade mengalami kesulitan untuk minta data di lapangan? Sejauh ini sih saya minta datanya ke kelurahan ya. Jadi saya memang tidak secara langsung datang ke orang per orang gitu ya. Jadi saya meminta data dulu lalu diberikan. Tapi saya nanti filter, saya mintanya yang di bawah 2 tahun ya Pak. Gitu. Nanti dikasih nih, oh saya berarti intervensinya ke orang-orang ini ya Pak. Dan hak valid ya dari kelurahan. Dari kelurahan yang kasih. Artinya yang kita dapat 70, nggak tahu di situ ada 100, mungkin nggak. Saya misalkan dikasihnya misalkan dikasih 100, tapi kalau kemampuannya kita 50, saya ambil 50 ya Pak. Iya. Nah saya itu kalau bicara masalah valid atau tidaknya, itu kan saya kembalikan kepada aparat. Jadi saya beranggapnya itu datanya valid lah gitu. Jadi saya memberikan bantuan kepada yang tepat lah gitu ya. Jadi ya udah saya berikan itu, tapi kan nanti ada laporannya dari mereka. Nah, what's the next? Setelah ini kemarin sudah dilakukan, ada hasil, dapat penghargaan, kira-kira apa yang what do you thinking about ke depan gitu? Kedepannya sih inginnya sih banyak adik-adik seperti saya gitu ya. Jadi kalau misalkan sampai ada 1 juta adik melakukan ini, saya rasa tugas pemerintah kayaknya perlu ada semacam, mungkin Mbak Ade ini sekarang 1 lidi, perlu lidi lain, sebaran apinya, satu kekuatan. Karena udah berasa ya,
Mbak Ade ketika kita menolong orang dan hasilnya nyata, ada satu kepuasan tersendiri. Nah, mungkin viewer ngaco di luar sana juga perlu merasakan satu kebahagiaan yang seperti dirasakan Mbak Ade ini. Boleh nanti mungkin kita bisa diskusi, bahkan Mbak Ade juga. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak Ade. Kalau dimungkinkan, ini kan lagi quote-unquote lagi politik lagi memanas dan lain sebagainya. Kira-kira Mbak Ade misalnya sedianya figur A yang disukain, tapi karena figur B menerima stunting sebagai masuk dalam program mereka dan aksi nyatanya, kemungkinan Mbak Ade bisa ngebelok gitu? Sebenarnya gini ya, menurut saya isu stunting itu bukan satu isu yang untuk dijadikan sebagai politisasi. Baik. Saya merasa kalau sampai dipolitisasi terlalu kejam menurut saya. Ya. Tapi apalagi hanya jargon semata, tidak ada implementasi. Ya. Jadi menurut saya agak kejam kalau misalkan stunting itu dijadikan sebagai alat politik gitu ya. Tapi itu saya tidak masuk ke ranah itu ya. Iya. Saya sebagai warga negara yang baik, siapapun nanti yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, saya berharap ada atau tidak ada program di mereka harus peduli terhadap stunting. Jadi jangan dianggap sepele. Betul. Percuma kita ingin menjadi negara maju, tapi anaknya sendiri yang akan menjadi penerus kita tidak diperbaiki. Iya, betul. Jadi saya berharap, apalagi calon-calon yang sudah mengkampanyekan bahwasanya stunting itu tolong dilakukan betul-betul. Baik. Dan jangan hanya sebagai jargon gitu. Betul. Jangan hanya sebagai tagline, tapi betul-betul dilakukan aksi nyata dan betul-betul dikontrol. Baik. Jadi jangan hanya sekedar jargon semata gitu. Jadi saya tidak berpihak kepada siapapun yang berpihak terhadap kepedulian stunting itu yang saya akan akan dukung ya. Karena kembali lagi saya peduli terhadap masa depan bangsa, bagaimanapun masa depan bangsa ada di tangan anak-anak kita. Jadi mungkin lebih seperti ini Mbak Ade ya. Jangan berharap bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar ketika dari sekarang Anda tidak peduli bahwasannya stunting ini sesuatu yang membahayakan kita di kemudian hari. Karena ya kalau kita memiliki generasi yang stunting, di mananya letak keberdayaan kita, di mana letaknya bargaining position kita ya, seperti itu ya. Dimulai dari ini tadi ya, edukasi, pengenalan stunting itu bahaya, seperti itu. Ya, jadi harus betul-betul dari awal sosialisasi tentang bahaya stunting itu dari yang mau menikah saja harus tahu bahayanya. Kalau dia hamil di bawah umur gitu kan. Jadi ya hal seperti itu mungkin yang harus diperbanyak. Mungkin zaman sekarang media sosial banyak yang seharusnya sih informasi-informasi seperti itu harus lebih diperbanyak lagi gitu ya, supaya melek tentang bahaya stunting itu betul-betul bisa diterima oleh masyarakat dan tahu bahaya ya. Kita kadang-kadang takut COVID gitu ya, bahaya kan takut gitu. Tapi kita nggak tahu lebih bahaya lagi. COVID itu kan cuma berapa kemarin, kita cuma 2 tahun ini. Iya. Impactnya itu berkepanjangan. Hari ini anak satu stunting, 20 tahun yang akan datang akan menjadi beban. Iya, betul. Bisa dibayangkan. Betul. Oke. Saya melihat tadinya bisa ada kesimpulan dari obrolan santai dengan Mbak Ade tanpa kita mengatakan si A berbuat, si B tidak berbuat dan lain sebagainya. Tentunya kehadiran Mbak Ade dan adik-adik lain di seluruh Indonesia dibutuhkan untuk kita bahu-membahu bagaimana memulihkan generasi bangsa ini supaya kita tidak menjadi beban dan momok, beban negara yang terlalu berat di kemudian hari. Tentunya dari sekarang mumpung masih hitungannya sebenarnya sih sudah di batas kewajaran ya dari WHO ya. Itu udah di batas kewajaran. Karena udah 21, bahkan 21. Penurunannya sampai 14%. Kalau dimungkinkan turun lagi di bawah 10% itu dengan gerakan yang disampaikan oleh Mbak Ade tadi ya. Ada aja 1 juta adik yang mau berperan atau 1 juta pengusaha yang mau mengintervensi 100 anak stunting saja di seluruh Indonesia. Karena sebaran anak stunting ini di mana-mana. Kadang yang NTT, yang sumber daya alamnya luar biasa kayak laut, itu juga tetap.
Nah, ternyata bukan hanya seperti yang disampaikan oleh Mbak Ade di awal tadi, bukan hanya asupan gizi saja yang menjadikan penyebab stunting. Ada multi ya, mulai dari anak orang tua tidak siap menjadi ibu, lingkungan, lalu apalagi Mbak Ade? Pola asuh yang pola salah. asuh, Pola betul, asuh sama salah. sampah asupan, termasuk asupan gizinya gitu. Banyaknya kan supaya anak diem gitu ya, dikasih permen, dikasih iya, apa, betul. itu kan membahayakan gitu ya. Jadi faktor pola asuhnya juga yang berpengaruh juga gitu sih Mbak Devi. Kayaknya sangat seru dan menarik, luar biasa. Urusan stunting ini bukan hanya urusan negara, semua kita berperan. Urusan ibu-ibu nih. Urusan ibu. Karena sepakat nggak sih Mbak Ade, arsitektur rumah tangga itu adalah seorang ibu? Iya betul, sepakat sekali itu. Jadi generasi selanjutnya itu ditentukan bagaimana cara ibu mendidiknya atau memberikan makanan kepada anaknya itu seperti apa. Makanya saya sangat peduli sekali Mbak kayak gitu, dan saya bersyukur juga ya mengenal BKKBN, karena dengan BKKBN saya jadi tahu bagaimana bahaya stunting itu, dan saya cukup lumayan semangat sekali sebenarnya untuk mengentaskan stunting. Baik, tentunya dari semangat yang ditularkan Mbak Ade ini nanti kita akan terus, mungkin ada closing statement buat viewer Ngaco apa yang harus dilakukan, termasuk tadi pengenalan stunting, bagaimana rangsangan itu buat Mbak Ade itu ada, bagaimana peduli gitu, boleh? Iya, mungkin buat teman-teman sahabat-sahabat Ngaco ya, iya. Sahabat-sahabat Ngaco Ngaco di seluruh Indonesia ya. Saya cuma bilang sama teman-teman ya, bahaya stunting itu luar biasa ya. Jadi memang seperti tidak terlihat, tapi itu kayak sesuatu yang kayak bom waktu ya. Bom waktu. Suatu saat nanti kita akan menjadi negara yang besar sekali, di mana penduduknya banyak sekali, tapi kalau di dalamnya generasi-generasi stunting yang ada itu akan berbahaya untuk kita menjadi semuanya. masalah, malapetaka tentunya. Malapetaka. Saya mengajak teman-teman semua yang mempunyai kecukupan, terutama mungkin pengusaha-pengusaha muda yang menengah gitu ya, mungkin mari kita lakukan aksi kecil kita lah untuk membantu pemerintah mengentaskan program stunting yang sedang digalakan ya. Mudah-mudahan saya tetap optimis lah ya. Kita kan nggak boleh pesimis ya. Betul. Dengan aksi yang Mbak Ade lakukan saya dengan aksi yang kecil aja saya masih optimis. Optimis, mudah-mudahan target yang diberikan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo, untuk turun ke angka 14%, saya berharap itu tetap terrealisasi. Ya. Tentunya masih ada waktu karena masih sampai tahun 2024. Jadi kalau teman-teman sobat-sobat Ngaco yang ingin mengintervensi stunting, segeralah cari tahu, segeralah cari lokusnya, lalu berikan bantuan. Sesimpel itu, nggak usah ribet, jadinya langsung dan tidak aja. Muluk. Memang sih bahasanya kesannya berat, stunting itu berat, ternyata sesimpel itu. Sesimpel itu sebenarnya. Datang ke satu kelurahan, tanya anak stuntingnya berapa, berikan bantuan selama 6 bulan, selesai. The rest biarlah Tuhan nanti yang akan memperhitungkan. Begitu. Aduh, Mbak Ade luar biasa, closing statement-nya. Semangat bermanfaat selalu. Amin. Sukses terus. Sampai ketemu viewer Ngaco dimanapun berada. Terima kasih.